malah elek-elek Kiai NU, mencaci maki Kiai NU, memasukkan makam-makam Kiai NU, sejarah NU dibelokkan, nganti Kiai dicaci maki. Modal kowe kalau hancur margi Nahdlatul Ulama. Orang hancur sih bareng nyong. Sampeyan niku keplok-keplok ya apa sampeyan? Ono Kiai lagi kencot kok diplok-keploki sampeyan. Faham napa mboten? Faham napa mboten? Lah iki aku wis ngomong aja ganggu NU, ganggu NU rasaken kowe. Ojo barani kaum Ba'alwi yang mencoba untuk mencaci maki orang NU, menjatuhkan muruah nama baik NU, mencoba membelokkan sejarah NU, mencoba membelokkan pahlawan-pahlawan Nahdlatul Ulama dari Indonesia, mencoba memasukkan makam. Ojo para kowe sampean sing dadi pengurus NU ora gelem ambela NU, hancur sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi mengajak kepada Ketua Umum PWI LS Kiai Haji Abbas Buntet untuk berdiskusi dengan saya dengan tema maslahah dan mafsadah PWI LS. Kenapa tema itu? Karena sekarang mulai ramai diperbincangkan. Saya ingin Kiai Abbas Buntet menyampaikan dalilnya, menyampaikan hujahnya dengan mantap agar masyarakat tahu ternyata yang dilakukan PWI LS membongkar-bongkar kuburan itu ada hujahnya. Ternyata yang dilakukan PWI LS membubarkan pengajian ada dalilnya. Kita berdiskusi Kiai secara elegan, bermartabat, dan insya Allah kalau Kiai mau adakan diskusi ini di rumah Bang Haji Oma Irama agar tempatnya netral versi antum. Di rumah Bang Haji Oma Irama nanti ada aparat yang menjaga secara maksimal agar diskusinya elegan. Dan setiap jawaban harus beserta rujukan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diskusi ini harus di-live-kan di berbagai media sosial agar tidak ada framing nantinya. Dan nanti harus ada notulen yang mencatat jawaban Kiai dan mencatat jawaban saya. Dan bisa mempertanggungjawabkan nantinya setelah berdiskusi secara agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kita diskusi tujuannya ukhuwah Islamiyah. Tidak usah meminta permintaan yang gak masuk akal. Kamu anak kemarin atau begini, jangan. Sama-sama pernah ada di pesantren, sama-sama pernah baca kitab, pernah belajar tafsir, hadis, usul fikih, kaidah fikih, nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Atau bahkan kalau Kiai mau minta sertifikat juara nasional fikih 4 mazhab, saya ada. Jadi tidak usah minta sesuatu yang gak masuk akal. Kita diskusi, sampaikan hujahnya di depan masyarakat secara elegan. Ternyata PWI bukan hanya berani sama kuburan. Ternyata PWI bukan hanya bisa membubarkan pengajian, tetapi dalil dan hujahnya didukung oleh para ulama. Kan keren? Saya tunggu jawabannya Kiai. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, Gus Abbas Buntet telah menjawab tantangan diskusi dari saya dan beliau mengatakan tidak akan berdiskusi dengan saya karena tidak ada manfaatnya untuk perjuangan PWI LS, kata beliau. Dari sini kita tahu bahwa beliau ternyata bukan singa, tetapi hanya seekor katak yang nyaring di antara kumpulannya sendiri. Dari sini kita tahu ternyata beliau hanya bisa mengarahkan anak buah untuk membongkar kuburan, membubarkan pengajian. Ternyata hanya itu. Apakah saya tidak tahu kalau Anda tidak bisa apa-apa, Gus? Tahu. Mohon maaf, Gus, tahu. Makanya saya ajak diskusi. Karena Anda pernah mengatakan habaib kalau ceramah ngawur lah. Habaib gak alim disuruh ceramah lah. Ada habaib gak bisa baca kitab lah. Makanya saya ajak diskusi. Anda bisa nggak gitu loh. Kalau cuma menghafalkan 3 hadis. Lalu berbicara di panggung. Yang mendengarkan adalah orang-orang yang sudah setuju kepada kita. Andaikan kita tak berbicara sekalipun. Ya siapa yang nggak tahu. Anak saya pun bisa. Begitu loh. Makanya saya ajak diskusi. Kalau ada kata-kata nggak level, ayo kita diskusi pakai bahasa Arab. Kalau Anda mampu, kalau nggak mampu jangan. Kita diskusi pakai bahasa Arab. Agar Anda tidak malu ketika Anda nggak bisa. Jadi orang-orang kan banyak yang nggak paham tuh. Kalau pakai bahasa Arab. Jadi Anda bisa itu. Pelanga-pelungu seolah-olah keren bisa itu. Kalau pakai bahasa Arab. Ya baca saja surah Fatihah begitu kan. Ya seperti itulah kira-kira Gus. Jadi kalau nyaring di mikrofon di depan pendukung, mohon maaf,
banyak contohnya, banyak yang bisa. Tetapi ketika ada orang yang siap berdiskusi dan siap menghadapi lawan dengan ilmu, saya katakan jempol. Jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman atas kekecewaan tantangan ini, karena ini adalah tantangan bertepuk sebelah tangan, karena tangan yang satu lagi cacat. Sekian, terima kasih. Saya tidak tertarik untuk masuk di dunia nasab, karena nasab ini dari dulu hingga sekarang itu adalah masalah dapur orang. Yang orang luar seharusnya nggak boleh bahas itu. Para ulama itu ada istilahnya nasabah. Orang-orang yang ahli memang dalam bidang nasab. Sama dengan dokter gigi. Lalu tukang tambal ban ikut-ikut ilmu dokter gigi. Ngawur pasti. Nah, nasab ini, tradisi di dalam Islam adalah, yang mengatur adalah sebuah keluarga sendiri. Ulamanya ada sendiri, kitabnya pun ada sendiri. Gak sembarangan. Baru sekarang terjadi ada orang yang tidak memiliki kredibilitas dalam berbicara nasab, tak pernah tercatat berguru kepada ulama nasab, tak pernah punya karya yang diakui oleh ulama nasab, dia berbicara nasab bahkan sampai taraf membatalkan. Itu yang kemudian menggiring saya untuk harus menjawab statement itu. Di semua kitab-kitab referensi bahwa yang nomor 13 itu namanya Kitabu Sirojil Qulub. Tetapi Sayyid Mahdi Ar-Rajai melakukan tadlis. Beliau memasukkan kitab Syajarah Mubarakah. Nah, ini belum Anda jawab juga. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekarang saya tanya, jawab ya. Ya. Ketika Syajarah Mubarakah menetapkan menggunakan hasr jumlah ismiyah kata Kiai Haji Imaduddin ya dalam kitabnya. Nah, ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong. Monggo. Ayo jawab. Jangan ngak-ngakan, ayo. Iya. Mic-nya. Dan pertanyaannya sanad, bicara sanad ya. Oke. Sanad ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengakui Ba'alawi 64 lebih. Oke, ya. sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Aku bisa beda sama ulama dari dulu-dulu. Sabar. Belajar dari siapa ilmu nasab? Itu kopi diminum dulu. Oke, sebutkan sanad Husain dan Ali. Imam Fakhruddin Ar-Razi tahu dari mana? Coba sebutkan. Oke. 250 tahun kosong. Oke, saya sampaikan ya. Saya terkait kitab Asy-Syajaratul Mubarakah ini saya sedang mengikuti daripada konsep daripada Kiai Imaduddin, bukan dari pemikiran saya. Oke, stop dulu. Jangan senang, santai ya. Iya. Siap. Ya. Sanad ya. Sanad loh. Apa ini? Pegang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Ini nyontek dari saya ini manuskripnya. Apa ini? Oh, Kiai Imad. Oh. Kiai Imad kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan desisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung?